Dr. Eni Hidayat ini dari BRIN, Pusat Riset Politik BRIN Jakarta. Akhirnya kami mampir juga ke Bali. Ini merupakan satu rangkaian dari proses pengumpulan data atas penelitian kami yang didanai oleh DRDPM Dikti, berjudul permodelan proses produksi, distribusi, serta konsumsi sinema pasca disrupsi digitisasi film dalam layanan video on demand. Mayoritas dari ibu bapak sekarang ini kan katanya kebutuhan dasar itu sandang, pangan, waduhnya kan. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ada MPD ya, sudah jauh-jauh hari. Terima kasih, senang sekali bisa bertemu pada hari ini bersama tim peneliti dan juga ibu bapak yang lainnya. Perkenalkan, nama saya Wayan Nuriarte, panggil Nuri gitu ya. Nah, status saya ngajar di Insiden Pasar, Institut Seni Indonesia di Pasar. Tetapi di saat yang bersamaan status saya juga sebagai mahasiswa di UNUD di Kajian Budaya. Cultural Studies ya, Cultural Studies di Kajian Budaya. Kebetulan Budaya Yunita adalah co-promotor saya gitu. Bertemu pada hari ini. Jadi nama saya Duri gitu ya, asalnya dari Tabanan, Bali. Jadi statusnya sebagai mahasiswa UNUD gitu ya. Sekiranya itu saja. Tapi sepertinya akademisi isinya ini keluarga sama di Agresma TV di rumah. lebih keren aja. Pokoknya film yang lagi tren gitu ya. Seksi gitu. Ya. Dokumenter. Kayak dokumenter. Dokumenter gitu ya. Irisannya sosial sama politik gitu ya. Baik, kami lanjutkan ya. Memang ada perbedaan tadi genrenya di beberapa kota ada yang cenderung Bali, jadi mungkin mereka butuh sesuatu yang melampiaskan. Kalau Jakarta horor ya? Kalau Jakarta itu komedi dan horor. Horor ya? Horor thriller lebih utama. Ya. Mungkin hidup di sana itu memang Ya horor juga. Macetnya horor. Dan adanya di Surabaya? Surabaya itu komedi. Komedi. Dan drama? Dan drama, tapi nanti itu ada genre yang Iya. lain yang nanti akan kita juga akan bahas. Spesial di drama. Ternyata di Bali ini cukup beragam juga. Dan kalau data di kami untuk genre di survei kami komedi tetap nomor 1 Di Bali ya? Di Bali ya. Disusul dengan laga untuk di bioskop, tapi kalau di OTT itu drama. Sepertinya memang Queen of This itu merajai di Bali. Bapak bisa bercerita berkaitan dengan LK21 tadi. Iya, iya. Mungkin lebih bisa menjelaskan saja. Jadi apakah pernah dan mengapa, dan bisa jelaskan bagaimana ketika mengakses itu tadi.
Iya, kalau dari saya nggak pernah, saya pribadi bang, tapi kalau kawan-kawan nggak pernah. Nggak pernah berarti. Nggak pernah ya. Udah lanjut. Kalau jalannya lurus. Lurus ya. Saya juga belum Belum pernah. Sekarang ini banyak yang ngerti juga kan. LK21. Apa sih kategori legal dan ilegalnya sebuah film? Oke, streaming itu kan kita mengacu pada DMCA, Digital Multimedia E-nya itu act, di mana akses yang tidak memberikan royalti sebetulnya, tidak memberikan royalti, betul ya, pajakan, makanya ilegal sebetulnya. Termasuk mungkin kalau di teman-teman IndiHome itu kan kalau sudah IndiHome satu terus dibagi ke tetangga, nah itu ilegal sebetulnya. Nah semacam seperti itu juga begitu. Tapi ini dibedakan, mau dibedakan dengan akses beli Netflix dan di Shopee yang secara ilegal. Nah, itu lain lagi ya. Nah, ini yang masih diakses secara website-website yang ilegal, yang seperti RK21, Indo XX1, Indo Webster, teman-teman. Atau di Telegram kan ada tuh ya, yang dimasuk di invite yuk bayar 1.000, nah itu tuh kan juga ilegal sebetulnya. Tadi ada pertanyaan dari YouTube. Kalau YouTube kan tidak ilegal. YouTube itu legal. YouTube itu legal karena kalau dia tidak di kalau dia memang ada DMCA-nya, konten-konten yang copyright pasti akan langsung di take down oleh YouTube. Kalau di Indonesia kebetulan tidak banyak produsen film yang memberikan film secara gratis di YouTube, tapi di beberapa negara itu dia konten. Malaysia enggak, Filipina justru. Malaysia tidak banyak, justru Filipina. ABS-CBN setelah di-ban oleh pemerintah Duterte itu menggratiskan semua filmnya. Singapura enggak. Beberapa, saya baru tahu kalau istilah LK21 itu Dari Indonesia. Karena saya dulu itu sering mengakses film sebelum ini berlangganan itu via YouTube, tapi film-film lama kayak yang dari Malaysia itu yang terkenal budayawan, yang penyanyi. Itu kalau film-film yang lama biasanya sudah copyrightnya sudah ada Bu. Tapi ini film-film yang memang diproduksi baru, kemudian diupload di YouTube. Kalau setahu saya di Indonesia enggak, di Malaysia, Singapura itu enggak. Saya Filipina tuh film mereka baru langsung diupload di YouTube for free consumption. Nanti akan saya share beberapa nanti biar ibu bapak bisa. Tapi tadi kalau ini fokus pertanyaannya memang di LK21 Indonesia semua dan ya, itu yang website yang biasanya ada iklan judi slotnya itu. Yang ada itunya biasanya. Oke, bisa pilih. Yang pernah ada. Yang pernah ada. Aktornya dulu aktornya. Jadi karena saya menyinggung dari awal tadi ya, mungkin dari saya sendiri karena sering menggunakan LK21 karena memang kebanyakan ada beberapa film yang tidak ada sekarang di YouTube, tetapi di LK21 itu di sana ada dan lengkap. Sehingga saya menggunakan itu, baru LK21 gratis, intinya ada kuota aja. Mungkin itu sih kalau karena memudahkan saya untuk menonton film yang saya tonton. Gratis juga itu. Ya, gratis tuh. Itu yang paling penting, banyak. Ekonomis ya. Dan di sekretariat nontonnya. Wifi-nya wifi publik ya. Oke, lanjut. Kalau tidak ya jawab tidak ya. Kalau saya mungkin yang di Telegram sama Facebook ya. Biasanya ada orang posting gitu dia full movie. Nah, kalau untuk masalah legal atau ilegalnya sih saya nggak masalah ya. Yang penting kan udah nonton apa yang mau ditonton kan seperti itu. Mau dia dapat masukan atau gimana kan, mereka dapat masukan dari post, like sama komen biasanya kan, ataupun dari iklan-iklan yang lewat gitu. Itu kan bisa di skip mas. Walaupun dia ada iklan-iklan judul gitu di skip. Di skip aja. Yang penting nontonnya sampai selesai.
Oke, kalau saya dulu sih seringan di itu dah, di LK21. Habis itu karena seringan kepotong-potong atau udah nonton setengah tiba-tiba hilang gini ya, kayak ke band gitu kan. Setelah lebih ke iTrix sih, jadinya apa? Bajakannya Netflix, tapi kurang utang juga di Netflix. Sama ilegal juga. Apa tadi? Idlix. Ya. Ada situs ya. Lanjut aja. Kalau saya dulu memang lebih masih sebelum disingkat jadi LK21 masih status layar kaca 21 itu masih itu sering ya layar kaca 21 dia itu awalnya itu mas kapan ya SMA malah di layar kaca 21 saya bilang kuliah awal lalu kadang mulai nyari-nyari yang sejenis saja sih kalau kata kuncinya ya biasanya nonton film gratis gitu itu saya ada beberapa macam yang beruntung itu namanya filmnya jalan terus gak rusak lah istilahnya tapi kalau misalkan sekarang istilah kita track itu dengan kata kunci yang sama di Google biasanya sih itu apa tuh lebih karena ke judul itu aja sih. Nah yang terakhir tadi saya sampaikan itu kayaknya itu punyanya luar bukan punyanya gini apa tuh namanya bukan punyanya ya Indonesia yang buat itu enggak kayak itu for.xt gitu kalau salah saya lupa yang itu tuh kayaknya dari luar bukan dari Indonesia sih itu biasanya sana akses all semua di laptop biasanya laptop. Kalau saya jangankan di zaman OTT, zaman VCD juga saya itu saya tahu sih ilegal. Kalau ada zaman VCD dulu kan dia ada beli VCD yang 10 film di dalamnya. Ya, kalau sebelum zaman OTT itu kan seperti itu. Jadi masih ilegal banyak. Kalau sekarang zaman OTT saya keseringan memakai bahkan nggak LK21 aja sih sekarang ada Rebahin, ada dulu Ganol, terus Indo XX1 banyak. Cuman sekarang kalau di saya pribadi, saya tidak terlalu puas memakai yang ilegal seperti itu. Kenapa? Karena kadang dia kualitasnya menurun, terus audionya juga jadi rusak. Tapi pernah nonton di sana. Makanya saya biasanya pakai yang ilegal itu karena mereka update sekali. Film keluar misalnya di Vision Plus atau di Disney Hotstar gitu atau langsung keluar di sana. Jadi saya biasanya saya pakai untuk ngecek film apa yang keluar, terus saya cari tahu di mana keluar, saya berlangganan di sana. Biasanya seperti itu karena mengurangi kepuasan menonton aja sih. Kalau pakai yang bajakan gitu sih. Kalau yang memang langganan OTT kan biasanya dia memang kualitasnya bagus, terus audionya bagus, gambarnya bagus. Itu sih kalau saya. Ya. Film, negara asal produsen film. Jadi kami ingin mengecek preferensi ya bagaimana ibu dan bapak membandingkan film Indonesia dengan film-film dari negara-negara yang lain. Bagaimana ibu dan bapak melihat bagaimana film Indonesia dibandingkan dengan film Korea, dengan film Jepang, dengan India, Mandarin, Thailand, Hollywood, dan Filipina. Karena ini preferensi masing-masing ya. Karena banyak nanti akan kami pandu satu-satu. Ya. Mulai dari bapak lagi. Kalau sama film Korea apa? Kalau saya membandingkan film Korea itu karena saya ikut juga kadang-kadang nonton dari tontonan istri. Kalau saya melihat Korea itu di film romantisnya kadang-kadang
segmen per segmen ya. Jadi segmen kelanjutan terakhir ke segmen berikutnya selalu memberikan persoalan yang buat kita menjadi kepikiran harus dilanjutkan. Candunya memang di situ, Pak. Ya, di sana. Saya pernah sekali itu karena ada tugas memang dari kampus tentang budaya populer. Saya pernah juga nonton sekali, itu nggak kerasa sampai jam 6 pagi dari malam jam 9. Dari budaya populer kata binge watchingnya, menonton maraton. Ya, nontonnya maraton, nggak kerasa gitu. Lagi satu, yes, jam 6 pagi, nggak kerasa. Kira di sana kekuatannya nih, kalau dibandingkan dengan film Indonesia. Tapi sejauh yang saya tonton, kalau film Indonesia itu memang kuatnya menurut saya film horornya yang kuat. Kalau dibandingkan dengan film-film horor lain yang di luar negeri, di Amerika yang lain, saya kira Indonesia paling dapat kalau saya pribadi ya, paling dapat mungkin karena budayaan yang paling lekat mungkin dengan jenis-jenis kuntilanaknya lebih nyeremin begitu kan, kuntilanak, pocong atau hanya suara saja misalnya jeder itu dapat mungkin karena budayaan mungkin bisa menjadi pengaruh kultur jadi itu yang paling terasa. Kalau sama Jepang Mbak? Kalau Jepang saya sukanya kartunnya, animenya. Nah kalau Jepang itu lebih baik Jepang berarti daripada Indonesia. Kalau sampai saat ini ya meskipun misalnya kalau kita bandingkan beberapa ini preferensi ya sekali lagi nggak ada yang benar nggak salah. Beberapa kalau dibandingkan karakter tokoh Jepang memang menjadi acuan. Bahkan sekarang di Indonesia pun kartunis itu juga banyak menggunakan Jepang sebagai referensi untuk membuat karya. Sama co-promoter kan Pak? Karena dalam penelitian saya juga begitu dalam pembuatan karya, bahkan dalam pembuatan karya komik wayang pun referensinya juga masih ada mengacu ke Jepang. Jadi karakter tokoh Jepang itu kuat. Ya. Kalau Thailand Pak? Ya, belum pernah nonton. Filipina jauh. Kalau dibanding dengan film Malaysia, menurut Bapak bagaimana film Indonesia? Kalau Malaysia saya nontonnya hanya Filipina. Yang lain juga nggak pernah nonton. Yang saya nontonnya paling Korea, Amerika, Indonesia. India. Kalau India, gimana? Kalau menurut saya lebih bagus Indonesia. Lebih bagus Indonesia. Kalau Mandarin? Kalau Mandarin Indonesia ya. Mandarin Indonesia. Saya lebih Indonesia. Kalau Barat? Kalau Barat kayaknya berarti saya Barat ya. Kalau saya biasanya membandingkan ya, kita harus bandingkan film yang serupa. Misalnya kalau di Indonesia Sri Asih, di luar misalnya Marvel. Nah itu kalau dibandingkan ya, menurut saya kita harus akui gitu ya. Marvel menurut saya lebih bagus daripada itu. Yang di Indonesia itu menurut saya yang paling bagus itu ya memang horornya aja gitu ya, paling kuat horor. Ya, itu saya. Dari mulai drama, komedi, horor, laga yang berkurang. Padahal kalau dulu kan laga yang kencang ya kayak Samsungku, terus apa gitu. Kalau Barat tuh? Barat action, saya suka Hollywood, Deadpool, yang terbaru itu yang kemarin ya. Terus paling yang Warner Bros ya, itu sih sama yang Marvel itu aja. India sesekali, tapi tidak patron, hanya apa ya, kayak semacam selingan aja. Karena saya melihat kalau di India tuh menguras emosi, jadi biasanya nonton India tuh kalau lagi pengen mellow atau lagi apa, saya baru nonton India gitu sih. Perlu banyak diregulasi lebih lanjut. Dan mengapa kemudian Bapak kapan terakhir ke bioskop? Dan mengapa masih datang ke bioskop? Terlalu banyak ya. Oke, saya ulang lagi. Regulasi. Ya. Apakah bioskop itu perlu diatur lebih lanjut? Ya. Secara aturan aturan atau sudah cukup lah, bioskop sudah cukup ya. Pemerintah sudah support atau apapun. Terus kapan terakhir ke bioskop dan mengapa masih ke bioskop? supaya masih bertahan gitu. Iya. Karena kan ada mall yang benar-benar sepi banget ya. Ya. Tapi kalau untuk ke bioskop itu persoalannya, apalagi pengawasan dari orang tua, sehingga itu mungkin cenderung akan bermasalah ke depannya. Kemarin ada dokumenter tentang langsung Netflix, Gadis Kretek, kemudian
lain, ya, tentu ibu dan bapak juga menonton, gitu kan. Menurut ibu dan bapak, apakah proses produksi ini, pendapat ibu dan bapak seperti apa, dan bagaimana ibu dan bapak melihat ke depan dari proses produksi dan distribusi film seperti ini? It's open question, ibu dan bapak. Potong kompas ke VUD langsung. Iya, jadi bukan hanya di dunia film sebetulnya ya. Di hampir semua lini kehidupan kita, transformasi digital kemarin itu dipercepat oleh COVID sebetulnya. Ya. Kita dulu mungkin bisa aja ya kita untuk meeting bareng lewat Zoom dan sebagainya. Tapi ketika diharuskan untuk melakukan itu sebagai jalan satu-satunya, akhirnya itu menjadi pola kebiasaan baru. Ya, kan pembentukan pola kebiasaan baru di era pandemi itu salah satunya melalui transformasi digital ini, dan ternyata dunia perfilman kita juga bisa beradaptasi dengan itu kan. Ya, dengan akhirnya dengan potong kompas ya, dia tidak melalui bioskop dan sebagainya. Nah, ini nanti sebetulnya berhubungan dengan persoalan yang terkait lainnya. Kalau kita lihat bukan hanya bioskop yang sepi, COVID itu juga menyebabkan mal-mal sekarang sepi. Berbarengan dengan itu, dunia penjualan online itu luar biasa berkembang. Ya. Sehingga ketika mal sepi, orang tuh jarang mau ke mall itu hanya semata-mata untuk nonton, untuk ke bioskop. Ya. Mereka jalan-jalan ke mall, nanti mau pulangnya atau bagian dari jalan-jalannya itu dia nonton. Kan itu. Nah, ketika mallnya juga sepi, bioskopnya juga pasti sepi. Nah, sehingga transformasi digital yang semacam ini, dan ini berlaku pada hampir semua aspek kehidupan kita, itu sebagai sebuah bentuk adaptasi baru, nggak masalah. Kita memasuki dunia digital semacam ini dengan memanfaatkan VOD semacam itu nggak masalah ya. Cuman sekali lagi kan yang perlu diperbaiki regulasi, baik yang membatasi maupun membuka. Kan tujuan regulasi itu cuma dua itu, membatasi yang berlebihan, membuka ruang yang belum terangkat. Kan itu problemnya. Nah, sekarang di era sekarang, siapa tahu seperti tadi keinginan teman-teman yang ingin filmmaker lokal ini juga punya ruang itu, dengan justru mungkin di bioskop kita nggak bisa bersaing ya dengan film-film yang lain seperti dibilang sama Beli Nuriarto tadi. Seandainya itu bisa diatur dalam sebuah regulasi, ketika VOD itu dijadikan sebagai ruang bagi perkembangan perfilman nasional. Kan persoalannya kita ini kan apa ya? Saya teringat ya kata-katanya Prof. Umar Khayyam, bangsa Indonesia ini bangsa yang setengah-setengah ya. Bangsa Indonesia itu bangsa yang selalu gagal bertransformasi. Setengahnya otaknya tradisional, setengahnya modern banget gitu, makanya nggak jelas-jelas. Coba kita perlu belajar dari India, ya. Dia dengan segala dengan segala apapun yang terjadi, mereka tetap bertahan dengan identitas mereka, dengan gaya film mereka. Dulu sempat ditiru oleh Bang Haji Roma Irama kan, dengan model film musikal semacam itu. Tapi India sampai sekarang dia bertahan dengan gaya seperti itu, dan tetap dia punya peminat. Ya memang sih dia penduduknya 1 miliar gitu, gampang cari 10% aja nonton film udah banyak banget gitu kan. Marketnya dia punya, ya. Karena orang-orang kita nggak bisa seperti itu. Problemnya orang Indonesia kan begitu, ya. Tapi dengan beberapa kali dicoba, misalkan kesuksesan Bu Tejo, kesuksesan film Tura, kesuksesan filmnya coba itu Bayuska dengan Loroati yang kemarin, itu mestinya kita bisa belajar bahwa konten-konten lokal itu kalau itu digarap serius, sebetulnya itu bisa menjadi alternatif yang bagus. Dan sekali lagi, bagaimana dia mendapatkan uang, nah ini problemnya. Kita harus melihat bahwa orang sekarang itu memang lebih akrab dengan dunia digitalnya dia. Kita nggak bisa paksa mereka untuk
Kalau mau nonton, apalagi misalkan anak SMA diharuskan nonton film ini ke bioskop gitu, nggak akan gitu. Itu kalau nanti tanggal 30 besok. Iya, di 30 September ya. Padahal mereka punya ruang yang lain. Kan yang penting film itu ditonton kan. Sekarang bagaimana mekanisme produksi, distribusi dan konsumsi itu diatur gitu. Lagi bukan jangan, tapi di mana-mana namanya kapitalis berarti menguntungkan yang industri besar ya. Nah, bagaimana paling tidak lah yang industri kecil, yang filmmaker lokal itu dia juga bisa menikmati bagian dari itu. Makanya kalau diminta untuk apa ya, membuat rekomendasi apa sih dari apa diskusi hari ini yang mungkin bagaimana itu diberikan ruang, bagaimana perfilman lokal nasional itu diberikan ruang di dalam ruang-ruang digital, termasuk di yang berlangganan, dan itu bisa dites dilihat pasarnya kok, ya kan bisa dilihat kalau satu film lokal berapa yang nonton gitu kan. Kalau memang itu menjanjikan, kenapa nggak itu dijadikan maaf ya, kita punya nggak aplikasi yang dibuat oleh orang Indonesia sendiri, perfilman Indonesia sendiri? Nggak punya kan? Ada video dan Vision Plus itu pun punya RCTI. Oh ya, itu Bioskop online. Bioskop online. Bioskop itu Indonesia sendiri ya? Bioskop online ya. Iya. Bioskop online Indonesia sendiri. Iya. Dari. Tapi maaf ya, Mas Dari punya data nggak yang pengguna aplikasi yang jejaring global dengan yang memang dibuat orang Indonesia sendiri, usernya di Indonesia lebih banyak yang mana? Yang global ya, kayak Netflix yang ya. Itu sebenarnya kalau bagi saya tergantung visi dari filmnya lagi, misi dari filmnya. Maksud saya gini, kadang pembuat film kan otomatis kalau memasukkan film ke industri atau dalam topik ini OTT, dia masukkan ke OTT ya kan tergantung keuntungannya dia. Membuat film misalnya dia habis 10M terus ternyata di OTT dia tidak sampai 10M kan sebenarnya kalau bagi saya sih sah-sah aja kalau dia bypass ke OTT langsung. Cuman kan yang kita tidak teredukasi sekarang ini adalah bagaimana membuat film itu mendapat keuntungan dari itu. Kalau di bioskop kan udah jelas bioskop tiket. Nah kalau di OTT bagaimana itu yang tidak teredukasi ke filmmakernya kalau dari sudut pandang filmmaker. Terus juga kalau misalnya di OTT yang kalau bisa saya tangkap dari luar kan mungkin dia ada penyederhanaan dari produksi film yang untuk di bioskop. Kalau untuk film di bioskop mungkin dia harus 4K, harus yang kualitas yang bagus, kamera sinema, audio 7.1 surround gitu misalnya. Kalau mungkin OTT mungkin dia cuma stereo audionya gitu, yang nggak harus produksi berbudget besar gitu. Sehingga mungkin OTT filmmaker lokal sangat memungkinkan sekali untuk masuk gitu. Karena pasti filmmaker lokal ya masih alat dengan seadanya dan biaya produksi seadanya gitu. Nah, mungkin edukasi tentang itu yang perlu dilakukan pemerintah. Bagaimana regulasi kalau mau misalnya di OTT dengan level yang seperti apa gitu. Kalau misalnya tayangan lokal ya udah ada sub menunya gitu-gitu. Terus kalau mau yang premium, nah itu nanti berpengaruh mungkin, itu kan jadinya berpengaruh ke semuanya ya. Kayak tadi yang saya bahas sebelumnya itu mungkin bisa nggak beli ketengan kayak tadi kan. Kalau beli ketengan yang film lokal, oh mungkin 1.000, 2.000 kan gitu. Kalau yang film panjang gitu yang udah ada sebelumnya berapa, 5.000, 7.000 gitu. Nah itu mungkin sehingga memungkinkan masyarakat itu mendapatkan banyak sekali pilihan. Karena di luar negeri banyak sekali pilihan. Di Prancis saja Cannes Film Festival itu dia ada 11 kota ya, dan itu macam-macam genre filmnya. Bahkan film yang paling aneh sekalipun ada. Bahkan ada film yang nggak ada gambarnya sampai akhir. Kita dengerin audio aja, nonton audio aja kita. Terus di akhir di ending baru ada gambarnya gitu. Jadi macam-macam banget pilihan. Nah kalau di Indonesia kan kita merasa dituntun dengan tontonan-tontonan yang similar kayak horor lah, komedi lah. Jadi itu sih memungkinkan, mungkin OTT bisa memungkinkan banyak pilihan ke masyarakat gitu.
kalau di bioskop bisa memungkinkan itu juga lebih baik juga, karena layar di Indonesia juga lumayan gede juga kan, market juga lumayan gede juga.